Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Oktaviani dari kelas X3 jurusan Komputerisasi Akuntansi, AMIK Citra Buana Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas artikel ilmiah yang telah saya buat yang berjudul Integrasi Nasional sebagai salah satu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Adapun yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai pendahuluan, identifikasi masalah, hasil dan pembahasan. Suatu negara bangsa membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan integrasi nasional. Dikatakan bahwa sebuah negara bangsa yang mampu membangun integrasi nasionalnya dalam memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Integrasi nasional merupakan salah satu tolak ukur persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut kajian Hildren Gates, tahun 1963, terdapat 300 kelompok etnik dan 250 jenis bangsa yang setiap kelompok etnik itu memiliki identitas kebudayaan sendiri, termasuk di dalamnya bahasa-bahasa yang digunakannya. Di era reformasi ini, kemajemukan masyarakat cenderung menjadi beban pada modal bangsa Indonesia. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai masalah yang sumbernya berdasarkan kemajemukan. Saat ini pula, bangsa Indonesia masih mengalami krisis multidimensi yang menggoncang kehidupan kita. Sebagai salah satu masalah utama dari krisis besar ini adalah ancaman disintegrasi bangsa yang hingga saat ini masih belum merdeka. Kesadaran akan pentingnya kerukunan antar agama, suku, ras, dan budaya harus selalu diwujudkan melalui pemahaman integrasi nasional. Yang pertama, mahasiswa menjelaskan bagaimana konsep dan urgensi integrasi nasional. Yang kedua, mahasiswa menjelaskan mengapa diperlukan integrasi nasional. Yang ketiga, mahasiswa menjelaskan sumber historis, sosiologis, dan politik tentang integrasi nasional. Yang keempat, mahasiswa menjelaskan tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Yang kelima, mahasiswa menjelaskan esensi dan urgensi integrasi nasional. Yang pertama, kita akan membahas konsep dan urgensi integrasi nasional. Apa itu integrasi? Secara etimologis, integrasi berasal dari integrate, yang artinya memberi tempat bagi suatu unsur demi suatu keseluruhan, menyatupadukan, menggabungkan, dan mempersatukan. Menurut KBBI, pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Pengertian integrasi nasional dari berbagai pakar. Yang pertama, menurut Safruddin Bahar, integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintahan dan wilayahnya. Yang kedua, menurut Riza Nur Arfani, integrasi nasional adalah pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Ketiga, menurut Julianti Suroyo, integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Dan yang terakhir, menurut Ramlan Surbakti, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Berdasarkan penjelasan tadi, kita dapat memahami bahwa secara etimologis, istilah integrasi nasional dan sesuai dengan sudut pandang para ahli,
Namun demikian, kita dapat menemukan titik kesamaannya bahwa integritas dapat berarti penyatuan, pembauran, keterpaduan sebagai kebulatan dari suatu atau aspek-aspeknya. Selanjutnya kita akan menelusuri jenis-jenis integrasi. Yang pertama, integrasi bangsa. Integrasi bangsa menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Contoh dari integrasi bangsa: sikap toleransi antar umat beragama. Yang kedua, integrasi wilayah. Integrasi wilayah menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Contoh integrasi wilayah: wilayah perairan Natuna yang masuk wilayah Indonesia dan mendapat pengakuan dari PBB, maka terjadi integrasi wilayah Natuna dan Indonesia. Kemudian yang ketiga, integrasi nilai. Integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Contoh dari integrasi nilai seperti warna dari pakaian sekolah yang biasanya sama dan seragam antara siswa satu dengan yang lainnya. Hal itu mencerminkan persamaan dan satu kesatuan antara siswa satu dengan yang lainnya. Kemudian integrasi elit massa. Integrasi elit massa menunjuk pada masa perhubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Contoh bisa dilihat di gambar. Gambar tersebut menunjukkan pemimpin yang dekat dengan rakyat akan mampu mengintegrasikan. Kemudian yang terakhir, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif, menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Menurut Suroyo tahun 2002, integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki berbagai perbedaan baik etnisitas, sosial budaya, atau latar belakang ekonomi menjadi satu bangsa atau nation, terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Integrasi nasional meliputi integrasi politik, integrasi ekonomi, serta integrasi sosial budaya.
Selanjutnya, mengapa diperlukan integrasi nasional? Menurut Myron Weiner dalam Surbakti tahun 2010, dalam negara merdeka, faktor pemerintahan yang berkebebasan legitimati merupakan hal penting bagi pembentukan negara bangsa. Kemampuan ini tidak hanya dapat dijalankan melalui kewenangan menggunakan kekuatan fisik yang sah, tetapi juga persetujuan dan dukungan rakyatnya terhadap pemerintah itu. Jadi, diperlukan hubungan yang ideal antara pemerintah dengan rakyatnya sesuai dengan sistem nilai dan politik yang disepakati. Hal demikian memerlukan integrasi politik. Setelah tahun 1945, Indonesia membangun integrasi. Ada dua hal yang dapat menjelaskan hal ini. Yang pertama, pemerintahan kolonial Belanda tidak pernah memikirkan tentang perlunya membangun kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia. Penjajah lebih mengutamakan membangun kesetiaan kepada penjajah itu sendiri dan guna kepentingan integrasi pribadi kolonial. Jadi, setelah merdeka, kita perlu menumbuhkan kesetiaan nasional melalui pembangunan integrasi bangsa. Kemudian yang kedua, bagi negara-negara baru, tuntutan integrasi ini juga menjadi masalah pelik bukan saja karena perilaku pemerintahan kolonial sebelumnya, tetapi juga latar belakang bangsa yang bersangkutan. Negara bangsa atau nation state merupakan negara yang di dalamnya terdiri dari banyak bangsa atau suku yang selanjutnya bersepakatan bersatu dalam sebuah bangsa yang besar. Jadi, integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan atau identitas nasional. Misalnya, bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas sumber historis, sosiologis, dan politik tentang integrasi nasional. Sumber historis adalah berupa tahapan kesadaran berbangsa. Yang pertama adalah masa perintis. Masa perintis adalah masa mulai dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi-organisasi pergerakan ditandai sebagai Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 1908 atau disebut dengan Budi Utomo. Berikutnya, masa penegas adalah masa mulai ditegasnya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Selanjutnya, masa percobaan. Masa percobaan adalah organisasi-organisasi pergerakan yang tergabung dalam GAPI atau Gabungan Politik Indonesia. Tahun 1938 mengusulkan Indonesia berparlemen. Namun, perjuangan menuntut Indonesia merdeka tersebut tidak berhasil. Kemudian masa pendobrak. Masa pendobrak adalah pada masa tersebut semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia telah berhasil mendobrak belenggu penjajah dan menghasilkan kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Untuk sumber sosiologis, menurut Suroyo tahun 2002 adalah perkembangan integrasi di Indonesia. Howard Ringins dalam Muhaimin dan Colin Max Andrews tahun 1995 menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Yang pertama, adanya ancaman dari luar. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Keempat, ideologi nasional. Dan yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Pajak sebagai instrumen memperkokoh integrasi nasional. Di dalam alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan memajukan kesejahteraan umum. Dengan adanya pajak, maka keuangan negara sehat, atau dengan kata lain, negara memiliki dana yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan yang diperlukan untuk menunjang tujuan negara, memajukan kesejahteraan umum. Berikutnya akan kita bahas tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Tahap kesadaran berbangsa yang pertama yaitu integrasi bangsa.
Pada 15 Agustus tahun 2005, melalui Memorandum of Understanding di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintahan Indonesia berhasil secara damai mengajak Gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Berikutnya adalah integrasi wilayah. Melalui Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Tahapan kesadaran berbangsa berikutnya, integrasi nilai. Integrasi nilai pengalaman pengembangan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan, misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Berikutnya adalah integrasi elit massa. Integrasi elit massa, dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Selanjutnya adalah integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Yang pertama, sidang PPKI yang pertama pada tanggal 8 Agustus 1945, yakni memilih presiden dan wakil presiden. Yang kedua, sidang kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembentukan 12 kementerian dan 8 provinsi di Indonesia. Berikutnya adalah tantangan yang terdiri dari dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Primordialisme yang masih kuat, titik pusat goncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan daerah disebut dengan kesukuan, jenis bangsa disebut ras, bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan. Dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Kesediaan para pemimpin untuk terus-menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Pemimpin mau mendengar keluhan rakyat, mau turun ke bawah, dan dekat dengan kelompok-kelompok yang merasa dipinggirkan. Kemudian yang terakhir, kita akan membahas esensi dan urgensi integrasi nasional. Integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Terjadinya pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian berupa fisik material, seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental, spiritual seperti perasaan kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. Adapun kondisinya, integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara, sehingga perlu senantiasa diupayakan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Kesimpulan yang saya ambil, yang pertama, integrasi nasional merupakan usaha atau proses menyatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Yang kedua, jenis-jenis integrasi yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi elit massa, integrasi nilai, dan integrasi tingkah laku. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi integrasi nasional yaitu adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi.
Yang keempat, kondisi integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara, dan oleh karena itu perlu senantiasa diupayakan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Dan yang terakhir, yang kelima, dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.